Masih bingung cara registrasi pangan olahan produksi dalam negeri? Tidak perlu panik, yuk simak videonya. Terdapat beberapa tahap registrasi pangan olahan produksi dalam negeri. Tahap pertama yakni permohonan izin penerapan CPPOB atau yang disebut IP CPPOB atau PMR melalui laman e-sertifikasi atau pmr.pom.go.id. Tahap kedua yakni penerbitan izin penerapan CPPOB atau PMR. Kemudian tahap ketiga yakni registrasi akun perusahaan melalui laman erekRBA.pom.go.id. Kemudian registrasi produk dan izin edar pangan BPOM MD akan terbit. Adapun audit sarana yang dilakukan maksimal 12 bulan sejak terbit IP CPPOB. Untuk informasi terkait dokumen dan tata cara pendaftaran produk dapat diakses dalam link sebagai berikut. Buka laman oss.go.id, klik masuk, lalu login dengan username dan password. Tahap pertama, Anda perlu menambah KBLI sesuai bidang usaha dengan cara klik perizinan berusaha, klik pengembangan, tambah bidang usaha, lalu isi kolom bidang usaha sesuai jenis pangan Anda, kemudian lengkapi data sesuai usaha Anda, dan klik simpan. Lengkapi detail usaha. Klik validasi resiko untuk mengetahui tingkat resiko usaha Anda. Pada daftar produk jasa, klik tambah produk jasa, isi sesuai usaha Anda. Pastikan kembali data Anda sudah benar, lalu klik selesai. Klik beranda, klik menu NIB, pilih KBLI yang ditambahkan, klik proses perizinan berusaha, isi data sesuai usaha Anda. Klik lanjut, checklist seluruh pernyataan, klik lanjut, checklist pernyataan berikut, klik terbitkan perizinan berusaha, lalu cetak NIB Anda. Berikut contoh dokumen NIB. Tahap kedua adalah permohonan izin penerapan CPPOB dengan cara klik PBUMKU, klik permohonan baru, klik proses perizinan berusaha UMKU pada KBLI yang ditambahkan, klik ajukan perizinan berusaha, pilih izin penerapan CPPOB, klik lanjut. Klik pemenuhan persyaratan PBUMKU di sistem KL dan otomatis akan diarahkan pada laman e-sertifikasi BPOM. Apabila belum memiliki akun e-sertifikasi, maka terdapat tampilan seperti gambar A. Dan apabila sudah memiliki akun e-sertifikasi, maka terdapat tampilan seperti gambar B. Jika belum memiliki akun e-sertifikasi, maka lakukan registrasi terlebih dahulu. Lakukan pendaftaran perusahaan dengan melengkapi data sesuai usaha Anda. Pastikan data Anda benar, lalu klik daftar sekarang dan tunggu akun untuk diverifikasi oleh petugas dengan timeline 3 hari kerja. Cek email Anda secara berkala. Apabila akun disetujui, maka username dan password akan dikirimkan melalui email penanggung jawab dan korespondensi, atau Anda bisa cek folder spam. Apabila sudah mendapat username dan password, masuk ke laman e-sertifikasi, login dengan username dan password, klik CPPOB untuk pendaftaran, klik tambah,
Lengkapi profil sarana dan bentuk sediaan. Pada bentuk sediaan, jenis pangan harus disesuaikan dengan Per BPOM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan. Jika seluruh data profil sarana dan bentuk sediaan sudah dilengkapi, kembali ke beranda. Kemudian, lakukan pengajuan IP CPPOB dengan cara Klik CPPOB untuk pendaftaran, klik tambah, lalu lengkapi data industri dan pastikan ID izin OSS sesuai dengan UMKU. pada kolom permohonan, klik sertifikasi baru, Klik berikutnya. Pilih sediaan yang akan diajukan. Klik berikutnya, upload dokumen sebagai berikut. Dokumen yang diupload harus berdasarkan kategori resiko pangan. Untuk kategori rendah, dokumen yang wajib diupload yakni peta lokasi sarana produksi, denah bangunan atau layout sarana produksi, panduan mutu yang meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi, kemudian deskripsi pangan olahan, alur proses produksi beserta penjelasannya, dan surat pemenuhan komitmen. Untuk kategori pangan resiko sedang dan tinggi, wajib mengupload dokumen yang pertama, peta lokasi sarana produksi, kemudian denah bangunan atau layout sarana produksi, panduan mutu yang meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi, deskripsi pangan olahan, alur proses produksi beserta penjelasannya, surat pemenuhan standar penerapan CPPOB, dan formulir penilaian mandiri. Klik upload. Apabila seluruh dokumen terupload, klik surat permohonan, isi nomor dan tanggal surat, checklist setuju, lalu klik kirim permohonan. Dokumen akan dievaluasi oleh petugas dengan timeline 60 hari kerja. Cek status pengajuan secara berkala hingga sertifikat IP CPPOB terbit. Apabila dokumen persyaratan IP CPPOB telah disetujui, maka Anda dapat mencetak sertifikat IP CPPOB dengan cara buka laman OSS, login dengan username dan password, kemudian klik PB UMKU, klik permohonan baru, klik proses perizinan berusaha UMKU pada KBLI yang didaftarkan, klik cetak perizinan berusaha UMKU. Setelah terbit sertifikat IP CPPOB, maka dapat dilanjutkan dengan mendaftarkan akun perusahaan pada laman EREK RBA. Sebelumnya, siapkan dokumen untuk pendaftaran akun perusahaan yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat RPO, selamat bergabung dalam e-learning registrasi pangan olahan. Perkenalkan, saya Pande Komang Sri Yuliani dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai dokumen persyaratan akun registrasi pangan olahan. Sahabat RPO, pada pemaparan sebelumnya, sudah dijelaskan terkait kewajiban izin edar. Untuk mendapatkan izin edar pangan olahan, perlu dilakukan registrasi akun terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini,
kita akan membahas tentang apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk registrasi akun tersebut, termasuk juga gambaran singkat tentang prosedur registrasi akun. Untuk melakukan pendaftaran akun, perlu dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuka web e-striprec.pom.go.id. Selanjutnya, menginput data perusahaan dan data pabrik. Kemudian, mengupload dokumen pendukung, dan tunggu evaluasi serta verifikasi dari petugas. Bila sudah disetujui, akan mendapatkan user ID dan password yang akan dikirimkan ke email perusahaan dan selanjutnya dapat digunakan untuk login pada akun. Apa saja sih persyaratan untuk pendaftaran akun perusahaan? Perlu diketahui, ada perbedaan ya antara persyaratan pendaftaran akun untuk produk di dalam negeri dan produk luar negeri. Pertama, kita akan membahas persyaratan untuk produk dalam negeri terlebih dahulu. Ada 3 persyaratan, yaitu 1. NPWP atau nomor pokok wajib pajak, 2. Izin usaha, 3. Sertifikat izin penerapan CPPOB. Terkait izin usaha ini sendiri, bisa menggunakan izin usaha industri atau IUI, atau izin usaha mikro kecil atau IUMK, atau nomor induk berusaha atau NIB versi RBA. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu untuk produk minuman beralkohol menggunakan IUI yang diterbitkan BKPM Pusat dan berlaku efektif, serta surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. Kemudian, apabila menggunakan NIB versi RBA, maka bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko rendah, menggunakan dokumen NIB RBA. Bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko menengah rendah dan menengah tinggi, menggunakan dokumen NIB RBA dan sertifikat standar RBA. Bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko tinggi, menggunakan dokumen NIB RBA dan izin RBA. Selanjutnya, berikut adalah persyaratan pendaftaran akun untuk produk luar negeri. Yang pertama, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, nomor induk berusaha atau NIB versi OSS 1.1 atau nomor induk berusaha NIB versi RBA atau surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO. Yang keempat, surat penunjukan yang disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. Sertifikat GMP atau HACCP atau ISO 22000 atau sertifikat audit dari pemerintah setempat. Sama seperti dokumen untuk produk dalam negeri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu untuk produk minuman beralkohol menggunakan surat penetapan sebagai importir terdaftar untuk minuman beralkohol atau ITMB. Kemudian, apabila menggunakan NIB versi RBA, maka bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko rendah, menggunakan dokumen NIB RBA. Bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko menengah rendah dan menengah tinggi, menggunakan dokumen NIB RBA dan sertifikat standar RBA. Bagi KBLI Industri Makanan Minuman dengan klasifikasi risiko tinggi, menggunakan dokumen NIB RBA dan izin RBA. Berikut adalah contoh tampilan dokumen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh dokumen NPWP, contoh dokumen NIB versi OSS 1.1, contoh dokumen NIB RBA perseorangan, contoh dokumen NIB RBA non-perseorangan, contoh dokumen sertifikat standar RBA perseorangan dan non-perseorangan, contoh dokumen izin usaha industri atau IUI, contoh izin usaha mikro kecil atau IUMK OSS, contoh IUMK yang dikeluarkan oleh unit PTSP setempat, contoh data modal untuk penentuan skala perusahaan, contoh surat izin perdagangan atau SIUP, contoh surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk minuman beralkohol, contoh surat ITMB atau importir terdaftar minuman beralkohol,
contoh hasil audit PSB atau pemeriksaan sarana balai. Contoh dokumen CPPWOB atau cara produksi pangan olahan yang baik dan dokumen SMKPO atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Dalam menyiapkan dokumen tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempermudah proses pendaftaran akun, yaitu 1. Siapkan file-file yang dipersyaratkan. 2. Ubah nama atau rename file untuk memudahkan pendaftar untuk melihatnya. Misalnya, npwp.jpg, siup.pdf, hasilperiksa.pdf, dan lain-lain. 3. Ukuran file yang diperbolehkan adalah maksimal 5 MB per file. 4. Untuk jenis dokumen dengan banyak file, misalnya IUI halaman 1, IUI halaman 2, dan seterusnya, dimohon untuk digabung ke dalam satu file dalam bentuk file PDF, RAR, ataupun ZIP sebelum di-upload. 5. Nama file tidak boleh menggunakan tanda baca, misalkan tanda seru, tanda pagar, tanda bintang, maupun tanda lainnya. Selain melakukan pendaftaran baru, Sobat RPO juga bisa melakukan beberapa perubahan akun seperti yang tercantum pada slide berikut. Bisa juga dilihat dokumen apa saja yang diperlukan ya. Berikut adalah contoh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perubahan akun. Contoh surat permohonan P5 akun. Contoh sertifikat food safety untuk importir. Contoh surat dari pemerintah daerah setempat untuk produsen. Contoh surat dari pemerintah daerah setempat untuk importir. Contoh capture, konfirmasi status wajib pajak atau KSWP dari Ditjen Pajak. Sahabat RPO, dalam penyiapan dokumen persyaratan untuk akun, ada beberapa tips yang bisa diaplikasikan nih. Pertama, buatlah checklist dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Kedua, pastikan nama perusahaan atau pabrik dan alamat pada setiap data dukung sudah sama dan sesuai ya. Dan yang terakhir, pastikan data dukung sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Pendaftaran akun tidak sulit selama dokumen yang disiapkan sudah sesuai ya, sahabat RPO. Apabila dokumen sudah siap, maka dapat dilanjutkan untuk melakukan pendaftaran akun EREK RBA. Buka laman EREK RBA, klik registrasi baru, pilih baru, masukkan NIB, lengkapi data perusahaan dan data penanggung jawab. Buat username sesuai kriteria, catat dan jangan sampai lupa, klik selanjutnya. Lengkapi data produsen di Indonesia dengan klik tambah pabrik, pastikan nama pabrik sesuai dengan nama proyek pada akun OSS. Tambah KBLI sesuai dengan OSS. Pilih jenis pangan sesuai dengan IP CPPOB. Isi tanggal sesuai sertifikat IP CPPOB, lalu klik selanjutnya. Upload dokumen NPWP, NIB plus sertifikat standar, dan sertifikat IP CPPOB dalam bentuk PDF. Checklist pernyataan, klik selesai. Tunggu verifikasi akun EREK Anda dengan timeline 10 hari kerja. User ID dan password akun akan dikirimkan melalui email. Setelah mendapat user ID dan password akun, lakukan pendaftaran produk dengan cara login OSS, klik PBUMKU, klik permohonan baru, klik proses perizinan berusaha UMKU pada KBLI yang ditambahkan, klik ajukan perizinan berusaha. Pada kategori resiko menengah rendah, pilih sertifikat pemenuhan komitmen. Pada kategori resiko menengah tinggi, pilih sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI. Sedangkan pada kategori resiko tinggi, pilih izin edar. Pada video kali ini, dilakukan pendaftaran produk kategori resiko menengah rendah, sehingga pilih sertifikat pemenuhan komitmen dan klik lanjut.
Klik pemenuhan persyaratan PB Unku di sistem KL dan otomatis akan masuk ke laman EREK RBA. Kemudian klik pengajuan baru. Lengkapi data sesuai dengan produk yang didaftarkan. Pendaftaran produk untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM MD dilakukan pada setiap jenis atau varian produk. Misalkan pada usaha Roti Mariam UD Marimar memiliki 3 jenis atau varian produk, yakni Roti Mariam Original, Roti Mariam Coklat, dan Roti Mariam Strawberry. Maka ketiga varian tersebut akan memiliki nomor BPOM MD yang berbeda-beda. Pada video kali ini akan didaftarkan nomor izin edar untuk varian Roti Mariam Original. Maka pada nama jenis dituliskan Roti Mariam Original. Pada pilihan ini, klik informasi nilai gizi apabila sudah melakukan pengujian. Dan jika memiliki sertifikat PMR atau Ecolabel, klik memiliki sertifikat PMR atau Ecolabel. Apabila belum melakukan pengujian informasi nilai gizi, maka beri keterangan ING akan diujikan. Checklist pertanggungjawaban, klik simpan. Kemudian masukkan komposisi produk sesuai formulasi dengan persentase bahan dari yang terbesar ke terkecil. Klik hasil analisa apabila produk termasuk dalam kategori risiko berikut. Klik dokumen, upload dokumen sesuai persyaratan. Setelah seluruh dokumen terupload, ajukan permohonan PNBP 50% dengan cara klik menu lainnya, klik permohonan PNBP 50%. Pada tujuan penggunaan, Anda bisa mengetik pendaftaran produk pangan olahan UMKM, lalu klik simpan. Klik daftar produk pangan, klik draft. Pilih produk yang diajukan, pilih proses, klik preview, klik request kode izin, klik proses, pilih pendaftar. Pada kolom catatan, ketik mohon dievaluasi. Pilih ID izin OSS sesuai dengan UMKU. Lalu klik proses. Pada daftar produk pangan, klik SPB. Kemudian checklist, lalu pilih proses dan print SPB. Lakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut. Setelah dilakukan pembayaran SPB, tunggu evaluasi dan verifikasi oleh petugas dalam kurun waktu berdasarkan kategori risiko. Untuk risiko menengah rendah selama 1 hari kerja, untuk risiko menengah tinggi selama 5 hari kerja, dan untuk resiko tinggi selama 30 hari kerja. Setelah dievaluasi oleh petugas, pada daftar produk pangan, klik semua, checklist produk yang didaftarkan, pilih proses, klik preview. Klik cek payment, cetak NIE, dan cantumkan NIE pada label kemasan produk Anda. Sekian video cara registrasi pangan olahan produksi dalam negeri. Terima kasih.